Ada banyak relasi persahabatan yang rusak gara-gara keegoisan seseorang. Gara-gara salah satu orang itu merasa tidak seberuntung sahabatnya, atau iri dengan keberhasilan sahabatnya, atau memang dari awal udah aji mumpung ini sahabat punya duit banyak, aku tempelin supaya aku dapat keuntungan. Saudara, apa itu artinya sahabat sejati? Sahabat yang asli. Apakah kita bisa menemukan sahabat sejati, persahabatan yang sejati di dunia ini? Sahabat yang gak pernah ngecewain, sahabat yang ada bukan hanya waktu kita happy, tapi ada waktu kita sedih, waktu kita berduka. Saudara, kata orang, makin dewasa seseorang, makin lanjut umurnya seseorang, makin sedikit sahabatnya. Benar gak sih? Atau mungkin udah gak punya sahabat, atau sahabatnya adalah pasangan hidupnya sendiri, atau mungkin dengan pasangan hidupnya aja udah gak mau sahabatan. Kenapa sih? Mungkin udah terlalu banyak makan asam garam, pahitnya kehidupan, pahitnya persahabatan. Dulu waktu sekolah mah happy-happy. Mungkin udah kebanyakan dikhianati oleh sahabat. Atau mungkin kita yang mengkhianati sahabat-sahabat kita, sehingga gak ada yang mau berteman sama kita. Saudara, firman Tuhan hari ini merupakan perkataan Tuhan Yesus, tadi Yohanes pasal 15. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Jadi tinggal sesaat lagi Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus kasih pesan sama murid-muridnya supaya mereka saling mengasihi satu sama lain, seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dia ingin agar mereka tahu Yesus itu adalah sahabat sejatinya mereka, yang mau memberikan bahkan nyawanya bagi mereka. Itulah dasar bagi murid-murid supaya mereka saling mengasihi. Dan berita ini bukan hanya bagi para murid saja, tapi juga bagi setiap kita. Kita diingatkan bahwa Yesus adalah satu-satunya sahabat sejati bagi kita. Dan persahabatan yang dia tawarkan itu tidak sama seperti persahabatan yang ditawarkan oleh dunia. Mari kita lihat kenapa Yesus adalah satu-satunya sahabat yang sejati bagi kita. Dan kalau Bapak Ibu pengen dekat sama artis, politikus, pejabat, bahkan presiden, bisa nggak sembarangan? Mereka sangat hati-hati dengan lingkaran pertemanan yang mereka miliki. Gak sembarang orang bisa deketin mereka. Kalau misalnya Pak Presiden Prabowo kunjungan nih ke Cianjur, kalian datang di pinggir jalan, Pak Prabowo, saya mau jadi teman kamu, kamu adalah sahabatku, oi, gitu. Terus Pak Prabowo, dadah gitu. Mau gak dia jadi sahabat kita? Siapa kita? Bukan teman masa kecil, bukan tetangga juga gak dikenal sama sekali. Kita gak bisa bilang gitu. Hanya orang yang punya kedudukan lebih tinggi yang bisa mengatakan gini, kamu adalah sahabatku. Lebih gampang kita yang ngomong, Pak Prabowo kamu adalah sahabatku, atau Pak Prabowo yang ngomong, kamu adalah sahabatku. Tapi Bor, kamu adalah sahabatku, kata Pak Prabowo. Wah, keren banget ya. Iya, langsung aku ya, kan kategorinya langsung aku. Pak Prabowo itu di atas kedudukan lebih tinggi. Tapi kalau kita duluan yang aku, kayaknya gak mungkin. Nah, Yesus adalah Tuhan di bersama kita. Kedudukannya jelas jauh lebih tinggi daripada kita. Dan dia bilang, kamu adalah sahabatku. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang kamu adalah sahabatku, dan Tuhan yang pilih kita, kriterianya bukan anugerah, bukan usaha, bukan karena kita cakap, bukan karena kita bisa, bukan karena harta juga, karena semuanya itu memang berasal daripada Tuhan kan. Kegantengan, kecantikan kita, kepintaran kita, harta kita, itu Tuhan yang kasih. Bukan karena itu semua, tapi karena anugerah Tuhan. Kita dipilih jadi sahabatnya karena anugerah Tuhan. Anugerah, sesuatu yang sebenarnya kita gak layak terima, tapi tetap Tuhan kasih. Tetap
Tuhan beri pada kita. Coba kalau Tuhan, Sang Pencipta alam semesta itu bikin kriteria, yang mau jadi sahabatku harus A, B, C, D. Bisa gak kita jadi sahabat Tuhan? Gak ada yang bisa. Tapi bersyukur hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan bilang kamu adalah sahabatku. Aku yang pilih kamu. Bukan karena siapa kamu, tapi hanya karena anugerah. Saudara, karena Tuhan yang memilih kita, maka saat ini kita memiliki perubahan status dan relasi. Yang tadinya seorang hamba, budak, sekarang jadi sahabat. Dalam budaya saat itu, seorang hamba itu gak punya hak untuk tahu rencana atau alasan dibalik perintah tuannya. Tapi ketika menjadi sahabat, kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita diberitahu dari yang tadinya tidak tahu, diberitahu jadi tahu rencana kehendak Tuhan. Kita bisa tahu kehendak Tuhan melalui firman-Nya, melalui relasi kita dengan Dia secara pribadi dalam saat teduh dan dalam doa. Saudara, Tuhan menjadikan kita sahabatnya tanpa kriteria apapun. Hanya karena anugerahnya kita bisa menjadi sahabat kita. Kita menjadi sahabat Tuhan. Status kita dari hamba diubah menjadi sahabatnya. Yang tadinya nggak tahu rancangan Tuhan diberitahu oleh Tuhan. Saudara, bayangkan seorang raja yang memilih seorang petani yang sederhana untuk menjadi sahabatnya. Sang raja tidak hanya memberikan dia kekayaan, tapi juga mengajaknya rapat di istana, ngajak berbagi visi, dimintain pendapat. Sang petani yang tadinya takut dan merasa gak layak, kini dia menjadi bagian dari rencana besar kerajaan. Begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus, Raja segala raja, memilih kita yang berdosa ini untuk menjadi sahabatnya. Dan yang Yesus lakukan bukan hanya mengajak kita berbagian dalam rencananya, tapi apa yang Dia lakukan? Dia telah memberikan nyawanya. Dia menunjukkan kasih yang paling besar yang bisa dilakukan oleh seorang sahabat, yaitu memberikan nyawanya bagi kita. Saudara, bayangkan seorang prajurit di medan perang yang melemparkan dirinya ke granat yang menyala untuk menyelamatkan teman-temannya. Dalam situasi seperti ini, pengorbanan menjadi bukti nyata kasih yang mendalam. Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari bahaya fisik, tapi menyelamatkan kita dari bahaya kekal, yaitu dosa dan maut. Di atas kayu salib Dia mengampuni segala dosa kita, agar kita yang tadinya hamba dosa diselamatkan menjadi sahabatnya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan jaminan hidup kekal bersama Allah di surga. Saudara, ini yang telah dilakukan, memberikan nyawanya bagi kita, sahabatnya. Lalu apa implikasi atau akibatnya setelah kita menjadi sahabat Yesus? Sebagai sahabat Yesus kita harus ngapain nih nextnya? Melakukan apa yang Yesus katakan dong, yaitu saling mengasihi. Permisi tanya nih, apakah kita sudah menunjukkan saling mengasihi di dalam keluarga kita, di gereja kita, di tempat kita bekerja? Sudahkah kita memperlakukan dengan baik orang-orang yang kita sebut sebagai sahabat kita di dunia ini? Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya, teladan kasihnya, kasih terbesar Dia sudah tunjukkan. Dia mengasihi kita dengan memberikan nyawanya bagi kita. Padahal sebenarnya kita ini manusia penuh dosa yang gak layak untuk dikasihi. Sekarang mau gak kita belajar untuk mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita? Lalu sebagai sahabat Yesus, saudara jangan pernah merasa kesepian. Kembali pada pertanyaan saya di awal, saudara punya sahabat gak nih? Kalau saudara saat ini merasa, aduh aku gak punya sahabat, jangan pernah merasa kesepian, gak punya sahabat. Ada Yesus, sang sahabat
sejati. Khususnya ketika kita ada di dalam satu komunitas gereja di sini ya. Yesus adalah sahabat sejati kita. Jika ada yang membuat kita risau, gelisah, nggak bisa tidur, sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dia Maha mendengar. Jika nyawanya saja sudah diberikan bagi kita, apalagi yang kurang. Sesama anggota gereja juga merupakan keluarga di dalam Tuhan. Nah, karena itu mari kita tunjukkan kasih kita, saling mengasihi. Jangan biarkan ada orang merasa terasing, sendirian di dalam gereja ini. Bapak Ibu kalau punya sahabat, dianggurin sama sahabat, enak nggak? Katanya sahabat ya, sahabat ngopi bareng. Tapi ngopi cuma setahun sekali. Benar nggak? Yang namanya sahabat ngopi itu ngopi setiap hari. Benar nggak setiap hari? Yang namanya sahabat itu bukan cuma sekali setahun ketemunya. Begitu juga dengan kita ketika menjadi sahabat Tuhan. Yang menjadi sahabat Tuhan itu bukan hanya seminggu sekali berdoanya, seminggu sekali baca Alkitabnya. Tadi doang cuma berapa ayat. Dengan panggilan beribadah, baca bertanggapan sama ayat buat khotbah. Itu pun di gereja doang. Senin sampai Sabtu kemana? Katanya ngaku sahabat Tuhan. Masa dianggurin Tuhannya dari Senin sampai Sabtu? Gak bisa gitu kan ya. Kita harus hidup dalam persahabatan dengan Tuhan Yesus. Kita punya sahabat dianggurin pasti gak enak. Maka dari itu kita harus luangkan waktu. Dengarkan suara Tuhan melalui firman dan doa. Jangan hanya mendekati Yesus ketika kita butuh. Aduh sakit, kaki linu, udah ada lift bisa ke gereja. Datang ke gereja doa, Tuhan kaki linu, doa. Disembuhin, habis sembuh. Oh, kaki sehat, jalan-jalan ke Cipanas hari Minggu. Minggu depan, oh sembuh, jalan-jalan ke Bandung, ada mall baru. Itu katanya di Sumarekon Bandung, bagus. Walaupun jauh di Gede Bage, sana belum pernah. Hari Minggu. Nanti kalau sakit lagi, baru berdoa datang sama Tuhan. Ya gak bisa gitu. Hidup dalam persahabatan dengan Yesus bukan hanya dekat Yesus saat butuh, tapi sepanjang perjalanan hidup kita. Bukan hanya berdoa saat datang ke gereja. Ke gereja aja gak berdoa, cuma ikutin amin, ya kan? Tadi doa pastoral siapa yang doa? Pak Sinhan. Doa sebelum firman siapa yang doa? Saya. Nanti habis khotbah siapa yang doa? Doa berkat siapa yang doa? Nanti saudara cuma amin. Doa enggak? Di rumah doa enggak? Doa makan. Doa bangun pagi, doa ya doanya coba bangun pagi, makan 3 kali sebelum bobo. Tapi doanya formalitas. Baca firman Tuhan enggak? Kalau kita sahabat Tuhan Yesus, hiduplah dalam persahabatan dengan Yesus. Kalau kita sahabat Yesus, mari kita bagikan kasihnya kepada orang lain. Sahabat Yesus adalah orang yang mencerminkan sifatnya Yesus. Yesus saja sudah memberikan segalanya bagi kita. Mau nggak kita mengasihi orang lain? Sahabat Yesus adalah sahabat yang percaya pada rencana Tuhan. Saudara gak bisa dipungkiri dalam perjalanan hidup kita itu gak selamanya mulus. Kita mungkin gak selamanya mengerti rencana Tuhan. Kadang kita melalui jalan yang berliku-liku. Kadang kita melalui jalan tol. Tapi hati-hati, di jalan tol juga banyak kecelakaan kan. Di jalan tol juga bukan berarti Tuhan meluluskan semuanya. Kadang-kala kita gak mengerti rencana Tuhan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah sahabat kita, kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Yesus adalah sahabat yang tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam Yesus kita punya sahabat untuk berbagi beban. Saudara, kita mau tunjukkan kasih kita kepada orang lain, tapi bukan hanya kepada orang lain. Tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Jangan khianati sahabatmu, jangan khianati Tuhanmu. Senin sampai Sabtu, jadikan dia juga sahabat kita.
meluangkan waktu berbicara dengan dia. Saudara aku kan, saudara sahabat Tuhan, betul? Sekarang lihat sebelahnya, tanya, kamu sahabat Yesus? Sahabat Yesus bukan? Atau konfirmasi aja, kamu sahabat Tuhan? Ayo. Yakin ya? Berarti sekarang udah yakin dirinya sahabat Tuhan dan yakin sebelahnya juga sahabat Tuhan. Nah, kita bersyukur kalau kita semua sahabat Kristus, mari kita aplikasikan firman Tuhan ini. Hidup dalam persahabatan dengan Tuhan, luangkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, berdoa, curhat sama Tuhan. Bagikan kasih Tuhan kepada orang lain dan percaya pada rencana Tuhan yang selalu datang kebaikan dari setiap kita. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan jangan khianati sahabat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah sahabat kami yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika Engkau mengatakan bahwa Engkau adalah sahabat kami, tapi kami seringkali tidak terlalu menganggap Engkau. Banyak hal yang membuat kami tidak begitu peduli sama Tuhan, lupa mungkin. Tapi biarlah Tuhan mulai hari ini kami ingin selalu ingat Tuhan adalah sahabat kami, dan kami ingin meluangkan waktu bersama Tuhan. Kami ingin membagi kasih kepada orang lain. Kami ingin di sepanjang jalan hidup kami, entah apapun yang kami hadapi, kami berjalan bersama dengan Tuhan dan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan, sahabat kami, selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, jikalau ada di antara jemaatmu di tempat ini yang merasa kesepian, tidak punya sahabat, Tuhan ingatkan bahwa Yesus adalah sahabat sejati bagi mereka. Dan biarlah dalam segala pergumulan hidup mereka boleh percaya pada Tuhan, mengingat Tuhan sahabat sejati, dan mereka juga boleh membuka hati untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Kami menyerahkan Tuhan segala firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan biarlah Tuhan yang boleh menolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.